Ya. Oke, Bu, mungkin boleh dijelaskan ini Miss dari sekolah nanti, boleh namanya siapa? Perkenalkan Itu terlebih perkenalan. Saya Wani Siregar, sehari-hari jadi parents relation di jadi Bina Manusa School, sekolahnya Dante dulu. Samping saya ini Miss Emma. Miss Emma adalah gurunya Dante, dan sampingnya lagi adalah Miss Lia. Miss Lia adalah wakil kepala sekolah untuk TK. Bu, boleh diceritain nggak ketika dulu Dante di sekolah itu mungkin seperti apa sih anaknya, sosoknya gimana gitu, terus kebiasaannya setiap hari itu gimana, cara belajarnya juga gimana? Oke, saya akan menjelaskan apa yang nanti ditambahkan ya Miss Emma ya. Jadi Dante itu memang anak yang riang, yang ceria gitu ya, dan anaknya itu cenderung menyenangkan, soleh lah pokoknya gitu, dan banyak teman-teman teman perempuannya sih terutama, karena kan dia nggak agresif ya, yang suka temenan sama Dante gitu. Anaknya juga suka ngalah, jadi kalau ada apa-apa ya memilih untuk diam ya, misalnya ya, misalnya mainannya direbut ya dia akan ambil mainan lain. Tapi kalau lebih konkretnya lagi, Miss Emma lah yang paling kenal sama Dante. Gimana Miss? Kalau so far sih keseharian Dante itu biasa ya Miss ya, jadi kalau Dante itu memang sama temen-temennya memang ada anaknya tetap perhatian. Jadi kalau sama temen-temen yang cowok tuh dia main, yang cewek pun dia main juga gitu. Jadi dia nggak memilah gitu lah siapa dia mau main. Dan anaknya memang yang bener ya Miss Mani bilang, Dante itu anaknya ceria, baik gitu. Kalau dia menyukai sesuatu, dia bermain sama temen-temennya itu dia nggak ada masalah, walaupun temennya mungkin mau ambil, oke, nggak apa-apa gitu, nanti bisa main bersama seperti itu. Anaknya itu memang anaknya yang mau main sama temen-temennya, nggak pilih-pilih yang mau apa, karena dia cowok maunya sama cowok aja gitu, apa ya, dia nggak mau main sama cewek, tapi enggak untuk Dante. Oh, Miss. Iya. Tapi mungkin sebelumnya kan sempat ada keterangan juga nih soal dari kemampuan berenangnya. Nah ini mungkin boleh dijelaskan dari pihak sekolah seperti apa sih? Jadi pertanyaan yang mungkin sudah seperti rilis ya, itu memang pertanyaan yang saya kemudian saya forward ke guru-guru. Jadi semua guru-guru yang pernah kenal Dante itu menjawab, dan akhirnya saya rangkum dan saya akhirnya menjawab atas nama guru-guru seperti itu. Dan memang di kami itu tuh kategori bisa itu adalah apabila anak-anak itu sudah confident itu. Kalau dia sudah confident dari poin A ke poin B, itu baru kita bisa bilang bisa tanpa panduan orang dewasa ya. Dia udah pede enough untuk bisa cross gitu ya. Jadi tanpa pengawasan pun dia sudah berani gitu. Tapi apabila anak itu sudah bisa mengambang gitu ya, atau mungkin selain atau meluncur, tapi masih dengan panduan coachnya, dan belum bisa atau belum pede untuk melakukan itu sendiri, tentu kami mengkategorikan itu belum bisa seperti itu. Tapi mungkin Miss Emma yang sehari-hari kalau pas lagi ada pelajaran renang lihat bisa lebih ngejelasin. Kalau untuk di term ini maksudnya mulai di bulan Januari ya Miss ya. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Tapi untuk sebelumnya itu memang Dante ini anaknya tuh nggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Tapi memang anaknya ketika pas mau berenang tuh suka kayak ada ketakutan gitu nggak sih? Kalau untuk aku sih lebih melihatnya lebih hati-hati ya, karena kan anak-anak kan kita nggak bisa berasumsi dia takut atau apa gitu. Tapi yang aku lihat memang Dante ini hati-hati gitu, dia lebih berhati-hati. Jadi dia kalau misalnya oke, ada miss nih gitu, atau ada coachnya nih, aku safe, dia mau gitu. Dan dia memang Dante ini kan penurut. Jadi kalau misalnya kita oke yuk Dante, kita misalnya coachnya kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin, nah dia mau seperti itu. Tapi memang anaknya kalau dilihat dari Miss sendiri, dia ada bakat buat berenang gitu nggak sih Miss? Kalau soal bakat itu saya jawab aja ya, karena anak-anak tuh semua berbakat gitu loh. Pasti ada bakatnya di renang, tapi pastinya tuh kadang-kadang seperti kita aja deh ya, kita pun juga ada bakat. Tapi kalau kita hesitate, jadi mungkin lebih lama untuk bisa menunjukkan kepercayaan diri untuk melakukannya. Sama anak-anak semua di sekolah seperti itu.
Dan menurut aku ya kalau di SMA bilangnya hati-hati, itu benar. Kalau saya melihatnya cenderung tidak, ya belum percaya diri, belum percaya diri, dan itu sangat wajar di usia seperti Dante. Itu banyak, ada yang udah bisa banget berenang, tapi lebih banyaknya itu yang suka main air, tapi pada saat kalau disuruh berenangnya serius, mereka tiba-tiba jadi ragu gitu. Tapi untuk Dante sendiri mungkin kategori berenang itu adalah yang untuk di sekolah nih saat itu yang mungkin yang belajar untuk mengambang dulu, atau mungkin udah di tahapnya seperti apa sih? Kita sih ada step-stepnya ya Miss ya, dan kita gini, kalau misalnya again ini referensinya dari mana nih gitu loh. Kalau misalnya reference dari meluncur, memang pelajarannya memang ada di situ gitu, tapi apakah sudah melakukan itu sendiri dari poin A to poin B, ya itu belum ya Miss ya. Masih didampingi, masih dipeluk sama coach. Miss, tapi di dalam ketika dia daftar di situ memang sudah ada ya untuk pelajaran berenang itu sendiri? Pelajaran renang itu adalah intrakurikuler di sekolah kami yang kira-kira mungkin udah hampir 2 tahun ya kan, hampir 2 tahun ya, 2022 di tahun ajaran 2022-2023 dari Juli tahun 2022 itu kita adain intrakurikuler itu, tapi bukan untuk skill berenang ya, bukan untuk jadi profesional, tapi lebih kepada safety in the water. Jadi keamanan di air, bagaimana bersikap kalau misalnya di kolam renang, bagaimana bisa menyelamatkan diri kalau seandainya ada di kolam. Jadi memang kita mengajarkan untuk itu dulu, basic banget sih gitu. Kecuali ada anak-anak yang memang sudah bisa berenang, nanti coachnya baru menambahkan kayak oke, berarti kepakan kakinya harus bener nih gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya itu masih diajarkan cara masuk ke air pun masih kita ajarin juga gitu loh ya kan, untuk tidak lari-lari di air atau untuk lompat langsung segala macam, kita hanya menjelaskan sebasic itu dulu sih. Kan sebelumnya mungkin sempat ada keterangan juga nih kalau misalnya Alma Dante sendiri juga dekat dengan Missnya tadi ya. Terus juga sempat ada cerita juga soal dia happy banget kan ketemu mungkin sama ayahnya, atau seperti apa sih kedekatan Dante dan Miss? Mungkin sempat ada cerita-cerita seperti apa? Terakhir itu tuh di hari, aku ingatnya harinya ya Miss ya, hari Selasa, maksudnya Mbak ya, Selasa. Jadi Selasa itu Dante diantar ke sekolah sama bapaknya gitu. Itu tuh dia pakai baju seragam kebetulan salah, terus kita godain, Dante kenapa salah? Iya, papa lupa. Ya papa lupa, soalnya Dante bukan seragamnya hari ini gitu. Tapi dia tidak sambil ketawa-tawa, Dante habis dari mana sama papa? Habis jalan-jalan, dia bilang gitu. Memang kalau Dante itu kalau kita tanya itu pasti akan jawab gitu, dan dia tuh kalau misalnya sesuatu yang menarik buat dia akan cerita seperti itu. Bu, tapi kalau dari ibunya sendiri katanya Dante sudah bisa berenang dari sejak umur 6 bulan. Nah, tapi kalau di sekolah sendiri sempat dipraktekin gitu nggak sih ketika dia katanya sudah pernah les berenang gitu kan? Tapi di sekolah kan masih didampingin gitu kan? Kalau dari sekolah kita menyamaratakan dulu sih anak-anak semuanya mau ada informasi, karena kan nggak semua orang tua itu memberikan informasi seperti itu di awal pada saat mendaftar. Tidak ada yang mendiskus apakah anak saya udah bisa berenang ya, dan juga kan intrakurikuler kita itu kan baru ya, terhitung baru gitu loh, dan itu adalah intrakurikuler yang wajib. Jadi anak-anak ada schedule-nya itu sekali, tadinya sebelum itu sekali dua kali satu terus ya, terus jadi sebulan sekali. Jadi sebulan sekali, betul. Nah itu kami nggak bisa bilang ada klaim itu apa gimana, karena memang tidak, kita nggak nanya ke orang tua gitu, dan orang tua juga nggak ada yang cerita seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang klaimnya Ibu Tamara seperti itu ya berarti mungkin benar gitu kan, karena memang ibunya gitu. Tapi kan nggak ada cerita itu atau informasi itu yang disampaikan kepada kami. Cuma waktu itu memang ada penyampaian Ibu Tamara ke salah satu missnya bahwa sempat ada insiden pernah dulu untuk di hotel apa mereka nginep gitu ya, zaman dulu ya, dan mungkin ada insiden si datanya tuh terlalu apa gimana gitu ya. Itu aja sih. Tapi benar nggak sih kemarin kan juga sempat di media sosial juga sempat ada pernyataan dari sekolah katanya Dani sempat meluk gurunya ketika pas lagi mau berenang, terus dia nangis gitu kayak ketakutan itu wajar sih, semua anak-anak begitu gitu. Jadi awal-awal itu apalagi dengan ada coach beberapa orang dewasa, dan itu kan bukan sifatnya nggak main ya, bukan main air, jadi udah ayo kesini dan diajarin untuk bubbling atau apa, pasti anak-anak akan terintimidasi awalnya. Dan setiap anak yang memang yang usia sedante itu banyak juga yang meluk missnya, memang meluk gitu loh, memang meluk.
nangis. Kalau anak-anak ketemu air sebenarnya bukan nangis ya, tapi lebih meluk dan terlihat nggak percaya diri aja sih. Karena kan itu kan kolam ini kan lingkungan yang baru juga kan. Betul. Karena biasa kita ketemu di kelas atau di playground gitu kita bawa. Jadi pada saat pertama kali mulai interkulikuler nggak cuma Dante sih gitu, karena itu kan sesuatu yang baru buat anak-anak. Jadi memang adjusting anak-anak juga di air juga. Jadi memang mereka masih lebih comfort sama missnya gitu. Bu, tapi ketika mendengar kabar Dante nggak ada dengan keadaan tenggelam itu dari pihak sekolah sendiri mungkin seperti apa sih? Oh, saya sih murka. Kita semua murka. Kaget sih pasti kaget. Apa? Kaget gitu. Kita kaget. Sebetulnya kalau pada saat kita tahu Dante itu meninggal, kita semua sih nangis ya, nggak ada murka di situ ya. Tapi ngeliat CCTV-nya lantas kami semua murka sih. Jadi pada saat kita tahu Dante meninggal ya kita hanya datang aja gitu ke rumah duka, kita memberikan berduka kepada ibu Tamara dan omanya yang setiap hari nganterin ke sekolah gitu. Ya nggak kebayang ya, apalagi kan Dante harusnya graduate in Miss Ria ya tahun ini di Juni gitu, selesai TK-nya dan mau masuk SD. Jadi saya nggak bisa ngebayangin beratnya Bu Ara sama omanya gimana gitu. Dan saya juga tahu ada kejadian CCTV itu kita shock ya, shock aja sih, shock banget. Sebenarnya ada nggak sih mungkin ini kan juga mau graduate gitu, mungkin ada keinginan Dante sendiri apa, pengen apa, seperti apa gitu sebelumnya? Itu si Miss Emma lah. Kalau dari Dante sendiri itu sebenarnya dia lagi happy banget ya di hari Jumatnya tuh kebetulan pada saat playground lagi playtime, jadi kan ada playtime, jadi itu even udah waktunya udah di remind nih, udah dinyalahin lagi clean up time buat berarti waktunya udah main udah selesai, itu masih belum mau selesai, masih mau main. Dante udahan dong Dante, ini clean up Dante gitu, dia cuma gitu Dante ayo. Itu tuh makanya aku tuh agak shock juga waktu aku dengar Sabtunya Miss Dante nggak ada gitu, karena aku ketemu dia di hari Jumatnya dan dia itu kita habis sebelumnya playtime kita udah musik class, terus kita pertama kali dia explore dengan violin itu, dan dia itu satu paling pertama anak yang begitu megang si bionya itu dia bisa langsung dinyiin gitu, kayak wah Dante hebat gitu, kita sampai gitu Dante coba lagi gitu, dan dia seneng banget kayak gitu gini. Terus aku godain Dante mau nggak les ini, nulis kata dia gitu. Kenapa? Nggak mau, Dante mau main aja gitu. Memang pas lagi playtime itu berapa kali, ayo dong Dante udah clean up nih Dante gitu, ntar Miss gitu, Dante udah selesai gitu, ntar gitu. Jadi kalau aku sih shock banget ya, karena aku yang ketemu Jumat, masih ketemu Jumat, dan dia tuh memang ya biasa aja, sehat banget gitu. Jadi kaget banget sih gitu Dante gitu. Miss, tapi ada nggak sih kadang kan kalau mau nggak ada tuh katanya ada kayak masih firasat apa gitu. Kalau Miss sendiri mungkin ada nggak sih, mungkin apa gitu, apa gelagat apa Nggak sih? ada sih, justru di hari Jumat itu memang dia lagi nice banget gitu, maksudnya. Dan itu kita ya itu yang biasanya kan kalau dia lagi musik itu teman-teman dikasih sekali coba 2 kali main violin, sekali gitu dia 2 kali, ayo nanti coba lagi, dia mau gitu. Biasanya kan udah aku coba nggak sekali, sampai aku ada dia mau nggak violin, enggak aku nggak mau kata dia gitu. Jadi memang hari itu sih lagi nice banget gitu. Cuman yang pas waktu playtime kan kita biasanya itu kalau playtime itu waktunya kita langsung pulang gitu. Nah itu dia nggak mau nih, dia masih mau main sama temennya gitu. Ntar dulu Miss gitu, aku belum selesai gitu. Sampai yang aku, ayo dong Dante udah selesai waktunya gitu. Dia masih belum katanya, aku masih mau main gitu. Sedih sih kalau makanya pas Sabtu dikabarin kayak nggak percaya sih gitu, karena Jumatnya tuh masih main, masih yang aku juga masih suka godain ya, saya godain itu nanti pas lagi clean up itu aku godain, tapi nggak tahu ya. Pernah cerita nggak Miss cita-citanya dia apa gitu? Kalau untuk kita sih nggak spesifik, tapi kita tuh di playtime itu kita kebetulan di play zone itu kita ada ada baju dress up gitu, kostum. Nah dia tuh suka tuh kalau kostum tuh suka pakai yang baju pilot gitu. Soalnya Dante terakhir dia juga bilang Dante mau terbang gitu. Jadi memang ada baju pilot. Kenapa Dante pakai baju pilot gitu? Dia mau terbang gitu. Jadi tuh yang ya gitu kan ya, kita saya habis dapat kabar, jadi keinget-inget si Dante-nya seharian gitu. Karena setiap hari sama Miss ya di sekolah ya, selalu dampingin terus. Kita memang dampingin Dante seperti itu. Jadi yang kebayang gitu sih.
kayak agak pas Sabtu tuh ya kayak nggak percaya sih, kalau aku sih kayak gitu nggak percaya bener-bener yang sampai datang bener-bener oh iya bener. Ya, Bu Andi sendiri mungkin dari kepolisian apakah sudah meminta ke sekolah mungkin dimintain keterangan seperti itu? Belum ada sih kalau dari kepolisian, Belum ada sama sekali ya. belum ada sama sekali. Tapi Bu, mungkin maaf sebelumnya kalau pernyataan dari Bu Tamara yang tadi saya sempat mungkin saya lebih ditekanin lagi, katanya Dante yang udah bisa lah berenang, terus Ibu juga tahu dia di kedalaman 1,5 meter. Menurut Ibu sendiri wajar nggak seorang Dante umurnya 6 tahun tapi berenang di kedalaman 1,5 meter? Kalau dari pihak sekolah sih kami nggak akan menempatkan posisi anak-anak di tempat yang seperti itu. Namun sekolah kami juga sebenarnya kedalamannya nggak cetek-cetek amat ya Miss ya, nggak cetek-cetek amat gitu loh. Memang ada beberapa anak yang tinggi mungkin bisa berdiri gitu, tapi tidak apa namanya bukan kolam yang memang ukuran dangkalnya itu nggak terlalu dangkal, tapi kita selalu menyiapkan ada 2 coach di dalam air, ada guru kelasnya juga di dalam air, dan di atas pun juga yang untuk nungguin anak-anak main air di pinggirnya itu juga ada tim support kami dan ada gurunya juga gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah dalam atau nggak dalamnya kali, tapi lebih ke pengawasannya sih ya. Jadi ya kalau misalnya mau refer ke CCTV itu ya itu nggak wajar. Kalau caranya seperti itu, kalau yang di refer seperti itu ya itu nggak wajar. Dan itu metode apa? Itu seperti itu metode apa? Karena coach kami juga tidak seperti itu ngajarinnya, dan ya itu mungkin metode zaman dulu kali ya yang ya itu nggak wajar sih kalau menurut saya. Oke. Bu, boleh minta doanya juga Bu Dante mungkin dari ya. Iya, doa atau pesan kali ya. Dante Buni, jadi saya dipanggilnya Buni kalau anak-anak ya. Buni nggak tahu maksudnya Dante itu apa waktu itu datengin Buni di mimpi, tapi sepertinya Buni tahu bahwa Dante ingin mengajarkan hal yang mungkin banyak luput gitu ya kita. Jadi kita juga sekarang di sekolah jadi bergiat untuk belajar CPR ya. Kita juga jadi lebih ingin lebih peduli lagi tentang keselamatan dalam air, dan itu semua karena kejadian yang terjadi pada Dante. Untuk itu Buni terima kasih sekali. Buni yakin kamu pergi nggak sia-sia nak, pasti ada hikmahnya meskipun sekarang susah untuk tahu hikmahnya apa, tapi Buni yakin nggak sia-sia, dan insya Allah kamu sekarang udah senang-senang sana. Miss mungkin mau menambahkan? Dan itu anak yang baik ya Miss, dan itu anak yang kalau aku bilang baik banget, sama teman-temannya baik, sama Miss juga baik. Jadi semoga yang terbaik aja untuk Dante, semua yang terbaik untuk Dante. Apapun yang sekarang terjadi setelah Dante nggak ada, itu tuh jadi kayak kita bisa dapat banyak gitu yang kita pelajari gitu loh. Ada yang kayak sesuatu yang nggak kita sangka-sangka gitu kan, sesuatu yang kayaknya kemarin masih ketemu dia sehat gitu. Itu emang udah takdir Allah mungkin. Jadi mohon doanya buat semuanya. Mungkin nggak kenal Dante mungkin nggak kok gitu nih, tapi memang Dante tuh anak yang baik sekali gitu loh, baik, perhatian sama teman-temannya. Kalau sama Misha juga dia nurut gitu. Kalau kita bisa minta sesuatu dia mau gitu. Jadi semoga untuk Dante yang baik itu dapat tempat yang terbaik sih. Mesti ada Kalau sekarang waktu itu boleh yang terakhir aku ingat di hari Jumat itu, pada saat Dante baru datang, dia peluk temennya yang namanya Dante juga, karena di kelas itu ada 2 orang yang namanya Dante.
pada saat dia pelukan sama temennya, begitu datang dia happy kan, dia pelukan gitu sama temennya. Kebetulan ada saya lewat, Dante gitu, terus kami pelukan bertiga. Itu aja sih yang paling saya ingat soal Dante, karena bener-bener itu hari dimana dia peluk kami pelukan bertiga. Saya boleh nambahin satu statement lagi. Boleh. Ini untuk kedua orang tua Dante, sebenarnya ini pasti sulit sekali untuk mereka. Jadi saya berharap, karena saya juga memantau kolom komentar ya di setiap pemberitaan, dan kehilangan anak itu pasti sedih sih. Kami aja yang bukan darah ini sedih banget gitu. Jadi mohon berhati-hati berkomentar. Saya yakin itu sakit untuk kedua belah orang tuanya, apalagi omanya juga kadang-kadang nelfon kalau pagi-pagi gitu, nangis gitu. Dia bilang katanya, Miss, aku perlu lewat, saya boleh mampir nggak sih? Karena biasa ngapain kan, boleh bu, boleh gitu. Jadi mohon dijaga aja sih lisannya, karena ini bukan cobaan yang ringan gitu untuk siapa-siapa. Kami dari sekolah juga, ini buat kami berat, apalagi untuk kedua orang tuanya. Jadi apapun itu, mohon jika tidak ada perkataan yang baik, lebih baik diam. Itu aja sih, jangan menggunakan kata-kata yang kasar karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Biar kita tunggu saja gitu kan sampai ada kejelasan dari pihak yang berwajib. Yang jelas sekarang kami di sekolah juga sangat lega bahwa sudah ada tersangkanya, dan kami harap mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Bu, mungkin sebelum satu lagi, tadi Mas Angger juga bilang bahwa Dante itu sudah tahu kalau bapak ibunya itu berpisah. Nah, mungkin dari sekolah sendiri apakah juga sudah memberi tahu gitu, lebih ngejagain dia gitu atau gimana? Kalau itu sih mau cerai apa nggak cerai pasti anak-anak kami jagain. Tapi jika memang ada kasus perceraian di keluarga ya yang ada anak murid kami, tentunya kami bertanya hak asuh ya kan, bagaimana peraturannya, apakah ada lampirannya, bisa menampilkan dokumen apa enggak. Tapi sekolah itu selalu berada di sisi anak. Kami tidak pernah ada di sisi orang tua, meskipun orang tuanya baik-baik aja. Jadi saya sama partner saya, Ibu Egi, yaitu kepala sekolah, kami selalu bilang sama orang tua pada saat mereka interview untuk masuk, bahwa kami adalah advokasinya anak-anak, bukan advokasinya orang tua. Kami adalah advokasinya anak-anak, dan sampai kapan kami selalu ada di sisi anak-anak, bukan di sisi orang tuanya. Gitu. Jadi untuk di sini juga di kasus ini kami mengambil sikap bahwa kami ada di sisi Dante, bukan Pak Angger, bukan Ibu Tamara, tapi di sisi Dante. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya.